Seperti seorang adik pendiam yang menyimpan banyak cerita karena tertutupi oleh spotlight kakaknya yang lebih ternama. Bandung, maksud saya Garut, seringkali terlewatkan dari destinasi wisata. Kali ini saya akan ajak Anda untuk mengulik Garut lebih dalam, lebih dari sekedar wisata alam. Mulai dari domba sampai janda akan kita ulas semuanya dalam Wonderful Indonesia. Garut adalah salah satu kabupaten di Jawa Barat yang dijuluki Swiss Van Java. Sepertinya karena Garut punya kemiripan dengan Swiss. Seperti keindahan alamnya, ya sepertinya memang karena keindahan alamnya. Garut mungkin bisa dijadikan salah satu opsi untuk tempat wisata, untuk healing sejenak dari hubunganmu dengan keluarga yang gak baik-baik aja. Atau mungkin lari sejenak dari tertawa karir untuk gaji yang gitu-gitu aja. Tapi kali ini kita bukan untuk wisata, kita akan punya tujuan sederhana, yaitu potong rambut. Asgar, istilah yang seringkali tertulis pada tempat pangkas rambut di sekitar kita. Asgar atau asli Garut adalah sebutan populer untuk tukang cukur yang berasal dari Garut. Perjalanan dari Jakarta menuju Garut membutuhkan waktu 2 hari dengan jalan kaki. Sebuah waktu yang cukup singkat jika dibandingkan sistem birokrasi pengurusan surat-surat yang membutuhkan waktu berminggu-minggu. Jalan kaki cuma 2 hari. Singkat bukan? Saya sarankan teman-teman untuk mencobanya. Kalau saya sih tidak. Saya memilih menggunakan kereta api Priority, layanan kereta api wisata mewah yang dikelola oleh PT Kereta Api Pariwisata. Kereta ini menawarkan fasilitas mewah seperti kursi yang lebih lebar, reclining seat, minibar, dan tentunya Xiaomi. Rasanya seperti pejabat yang lagi perjalanan dinas. Garut itu kan dikenal dengan dombanya, betul ya? Ah, benar. Tapi kenapa banyak orang Garut yang berprofesi sebagai pencukur rambut atau potong rambut? Apakah karena terbiasa mencukur bulu domba? Ya, lebih kompleks daripada itu sih sebenarnya. Karena di masa Belanda itu, kan lapangan pekerjaan nggak semudah sekarang ya. Dan pendidikan kan nggak setinggi sekarang juga. Bahkan mungkin orang sekolah tuh kayak eksklusif gitu. Artinya ya mungkin masyarakatnya ngambil pekerjaan yang lebih mudah dilakukan dan diperlukan sama banyak orang. Orang kan pasti perlu potong rambut kan, maka mereka milih itu sebagai profesi mereka. Kalau profesor juga potong rambut di Asgar? Enggak, ini pas di Mekah kemarin pas umroh. Yang potong tapi orang Garut? Ngapain ada orang Garut di Mekah? Kan di Mekah. Kenapa? Orang Garut, emang orang Garut nggak boleh haji? Nggak pantas umroh gitu? Nggak boleh orang Garut ke Mekah? Nggak suka Anda dengan orang Garut? Akhirnya, saya sampai di Garut setelah menempuh 5 jam perjalanan dengan kereta. Saya pun langsung mencari pangkas rambut Asgar terdekat, namun entah mengapa sulit sekali menemukannya. Semua tempat pangkas rambut yang saya lewati hanya tempat pangkas rambut biasa, tidak tertulis Asgar di sana. Saya kok dari tadi nyari tukang cukur Asgar nggak ketemu ya, Kang ya? Kumaha nyari tukang cukur? Kalau tukang cukur mah banyak, Kang. Di situ ada. Di situ juga ada tuh satu. Banyak di sini mah. Tapi itu tukang cukur biasa, nggak ada tulisan Asgarnya. Ini kan sudah di Garut. Pasti semua tukang cukur itu ya asli Garut. Masa Akang kalau ke Padang nyari nasi Padang? Kan nggak ada tuh, Kang. Berarti harusnya kalau negara udah halal mah nggak perlu label halal ya? Akhirnya saya diantar oleh Kang Aris, warga Garut yang sangat ramah, yang mau membantu merekomendasikan pangkas rambut Asgar langganannya. Nih, Dinas Pendidikan ini, Kang. PT, Kecamatan Banyuresmi. Banyuresmi. Official Water. Biaya pangkas rambut di sini sangat terjangkau. Kita pun bebas memilih model yang kita mau.
Dan tidak hanya dicukur, Asgar juga melengkapi sesi potong rambut ini dengan pijatan. Mungkin ini yang disebut dengan potong rambut plus-plus. Jadi saking terkenalnya orang-orang Garut sebagai pakar cukur, sampai-sampai presiden itu ada loh yang dipotongin sama orang Garut. Misalnya Pak SBY, Pak Jokowi, itu semua pernah cukur di Asgar loh. Presiden dipotongin sama Asgar? Presiden. Kalau orang Asgar yang jadi presiden? Kayaknya enggak kali ya. Kenapa? Karena Sunda? Karena bukan Jawa? Kita bisa balik lagi ke topik potong rambut nggak? Maaf kalau pertanyaan bikin kemana-mana. Kita balik ke topik potong rambut. Apakah vasektomi punya prosedur yang sama? Dan inilah hasilnya. Potongan khas Asgar, tampilan lebih fresh dan badan yang lebih segar karena sudah dipijat oleh mamangnya. Halus banget. Tuh. Dari kaset Akang mah. Makasih. Kang Aris lahir dan besar di Garut? Enggak, saya mah baru di Garut. Baru datang kemarin. Oh, habis merantau, kuliah di luar? Enggak. Saya tuh bener baru kemarin datang ke sini, ke Garut. Saya tuh aslinya orang Palembang. Saya datang ke Garut lagi nyari makam Hitler. Kalau ada Sunda-Sundanya, saya mah Sunda Empire kan. Kita katanya mau lanjut. Selesai sudah misi saya untuk potong rambut di Garut. Tapi sebelum pulang, saya diajak oleh Kang Aris untuk melihat kekhasan Garut lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke topik selanjutnya. Kita akan ngomongin soal janda. Domba. Janda Garut. Adanya domba Garut. Enggak, ini ngomongin janda. Karena menurut data iNews, Garut itu termasuk 8 besar janda terbanyak di Indonesia. Maksudnya mungkin data perceraian. Kalau data perceraian ada tuh. Misal, kalau misalnya menurut BPS ya 2024, Garut itu data perceraiannya 5.300 aja. Coba bandingin dengan Bandung. Bandung berapa? Bandung bisa 6.900. Lalu kemudian Bogor. Bogor tuh 6.000. Indramayu 7.400. Jadi jangan cuma Garut doang yang disorot, yang lain nggak, padahal jumlahnya jauh banget. Oke. Domba Garut adalah keunikan lain dari Garut. Karena domba Garut bukan sembarang domba. Tubuhnya gagah, lehernya tebal, dan tanduknya melingkar penuh percaya diri. Domba ini merupakan hasil persilangan antara domba lokal Indonesia, domba merino dari Australia, dan domba Cape dari Afrika Selatan. Siapa sangka kalau seekor domba ternyata punya hubungan cinta segitiga di tingkat mancanegara. Dalam bahasa Latin, domba Garut ini namanya adalah Ovis Aries. Aries. Domba. Betul. Tapi kalau dombanya lahir di bulan September, apakah dia akan jadi Aries yang pelin-pelan? Hah? Iya kan, Aries tapi Libra. Setiap tahunnya, pada bulan tertentu akan ada pertandingan adu fisik domba di Garut sebagai bagian dari kebudayaan dan kesenian yang dilestarikan. Ini adalah pertandingan adu fisik yang dilakukan dengan aturan-aturan khusus seperti adanya batasan bobot domba, adanya wasit, dan adanya larangan untuk melukai pada batas tertentu. Yang pasti, tidak ada larangan untuk mengadu domba. Kumaha atuh Kang? Tertarik pelihara dombanya? Enggak sih. Saya Pisces kan. Cocoknya sama Scorpio. Kayaknya saya mau piara kalajengking aja. Garut masih menyimpan banyak pesona yang belum bisa saya eksplorasi dalam sehari. Mulai dari gunung-gunung yang belum sempat saya daki, hingga pemandian air panas yang sepertinya bisa untuk menyeduh Ciomi. Mungkin belum hari ini, tapi saya pasti akan kembali lagi. Wonderful Garut, wonderful Indonesia. Sampai nanti kita jalan lagi.